Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi dari Ampera Coding. Pada video kali ini kita akan lanjut ke pembahasan tentang menu-menu yang ada di Elementor ya. Nah, menu-menu di sini maksudnya adalah di bagian dashboardnya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat sekarang, ini kan saya sudah memiliki plugin Elementor yang sudah terinstall. Nah, kalau kita klik tombol settingsnya ataupun di sebelah kiri, dia akan masuk ke bagian seperti ini. Jadi sama saja ya, baik itu di Elementor yang di sini ataupun diklik tombol setting di sini. Nah, dia akan menampilkan secara umum ataupun defaultnya pertama kali adalah di bagian settings. Di bagian settings ini terdiri dari tab-tab lagi ya, ada tab general, style, integrations, advanced, dan experiments. Nah, kalau di bagian general, di sini ada keterangan post types ya. Post type di sini ada untuk post, pages, dan landing page. Di nanti Elementor itu bisa kita atur mau buat seperti postingan sifatnya ataupun jenisnya itu post, pages, ataupun juga bisa landing page. Cuman saya ngerasa si landing page ini nggak terlalu ngefek sih, cuman nggak tahu ini di mana posisi dia bisa nampil. Karena ketika pembuatan sebuah postingan page ataupun template itu udah aktif sendiri si landing page ini, jadi nggak perlu dicentang lagi. Kemudian dia ada disable default colors. Nah, keterangannya checking this box will disable Elementor's default colors and make Elementor inherit the colors from your team. Nah, kalau misalkan kita centang, maka warna default dari Elementor itu tidak akan dipakai. Dan sebagai gantinya, Elementor akan menggunakan warna ataupun colors dari tema yang kita miliki. Jadi kan di appearance, kalau kita lihat di sini ada yang namanya themes ya. Nah, nantinya tema inilah yang akan diikuti oleh si Elementor kalau kita mengaktifkan ini ataupun kita centang ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian disable default fonts ini untuk yang font. Jadi colors ini untuk warna, fontsnya itu adalah jenis fontnya ataupun jenis tulisan ataupun jenis hurufnya. Nah, saya nggak mau dibiarin saja seperti ini. Kemudian ada lagi improve Elementor, ada usage data sharing. Jadi kalau kita centang di sini, maka kita akan bersedia untuk memberikan data-data statistik secara periodik ataupun per waktu tertentu untuk dikirimkan ke Elementornya, mungkin untuk pengembangan si Elementor itu sendiri. Saya nggak mau hidupkan. Kemudian kalau kita masuk di style, looking for the style settings, the style setting change its location and now before the Elementor. Nah, ini untuk set settingsnya ataupun style dari si situsnya kita sendiri. Ini kita akan lewatkan saja dulu karena nggak ada menu yang bisa kita aktifkan ataupun tidak. Dia hanya mengarahkan ke tombol remote seperti ini untuk di panel layout settingsnya. Integration ini kalau kita menggunakan integrasi dengan pihak ketiga lain, seperti misalnya di sini adalah Google Maps Embed API. Kemudian advance ini isinya ada CSS print method. CSS print method ini pilihannya ada internal embedding sama external file. Jadi use internal CSS that is embed in the head of the page. Jadi kita nanti akan mengembed ataupun memasukkan CSS-nya itu secara internal di bagian tag head di halaman di bagian HTML-nya. Nah, kalau misalkan di eksternal berarti secara eksternal ya, nanti file akan terpisah dipanggil. Kemudian ada switch editor loader method. Nah, di sini ada pilihannya disable dan enabled. Jadi di sini gunanya adalah for troubleshooting server conflicts. Jadi kalau misalkan ada masalah, kita mau troubleshooting, kita bisa istilahnya hidupkan enable-nya. Enable unfiltered file upload. Nah, ini istilahnya untuk membolehkan tipe file yang sebenarnya sudah dihalangi oleh sistem, cuman kalau kita aktifkan maka akan diperbolehkan untuk dimasukkan. Contoh misalkan SVG dan JSON ya. Di sini kan share default itu nggak boleh. Jadi kalau file itu yang diperbolehkan adalah bentuk foto, JPG, JPEG, PNG, kemudian ada .wp versi terbarunya. Nah, di sini kan nggak boleh nih SVG dan JSON. Kalau kita enable, maka dia akan memperbolehkan untuk diimport. Kemudian Google Font Load ini untuk memanggil ataupun loading si Google Fonts-nya. Ini secara terpilih adalah default.
Nanti ada pilihan blocking, swipe, fallback, dan opsional. Kalau saya biasanya pakai yang default saja. Di sini ada keterangan font display properly defined as how fonts file are and display by the block. Ini biarin saya seperti ini. Tapi kalau misalnya ingin teman-teman istilahnya eksperimen, silahkan saja dicoba. Ada lagi load font awesome for support, ini untuk menampilkan script dari font awesome. Jadi mungkin kalau teman-teman itu belum tahu font awesome, ini istilahnya sebuah icon-icon yang bisa kita pakai ya. Sebentar, ini salah nggak font awesome-nya ini? Latest version. Nah, seperti ini. Jadi dia ada icon-icon seperti ini bisa kita pakai untuk diintegrasikan di dalam website kita ya. Nanti udah ada kode-kodenya tersendiri ya. Seperti fast, fa, coffee, fax 5 ini dikali 5 maksudnya xs. Ini xs ini adalah ukurannya. Kalau fa ini merupakan font awesome dan coffee adalah jenis iconnya. Oke, ini saya seperti ini saja untuk menjelaskannya karena nggak mau saya bahas lebih lanjut. Di bagian experiments di sini ada pilihan-pilihan ya. Jadi experiments ini statusnya kebanyakan beta ataupun alpha yang belum stable lah istilahnya. Jadi kalau belum stable tuh ya masih ya mungkin nasib-nasiban, untung-untungan dapat bagus atau tidak. Di sini ada optimize DOM output. Jadi di optimize DOM output ini kalau misalnya teman-teman melakukan pengecekan di Google PageSpeed Insight, ini mungkin akan dapat berguna ya. Jadi kalau kita aktifkan, maka nanti di bagian Google PageSpeed Insight-nya itu akan berpengaruh di optimize DOM outputnya. Kemudian ada improve asset loading, ini untuk meningkatkan pemanggilan aset-asetnya seperti CSS, JavaScript dan seterusnya. Di sini ada improve CSS loading, ini khusus untuk yang CSS. Font awesome inline untuk font awesome-nya supaya dibuat menjadi inline saja. Inline dalam artian di sini kalau misalkan teman-teman pernah ngoding khususnya untuk yang front end, baik itu dengan HTML dan CSS, itu stylingnya itu bisa kita masukkan secara inline ataupun dalam barisnya itu, dalam baris di sebuah perintahnya. Kemudian accessibility improvements di sini untuk peningkatan dari aksesibilitas di Elementor itu sendiri. Ini secara default terpilih default ya, nggak ada apapun. Kemudian import export elemen, import export template kit. Nah, ini saya template kit yang mungkin sudah pernah teman-teman miliki, itu bisa dimasukkan di sini. Jadi template-template yang kita dapatkan di luar, kalau kita ini aktifkan maka kita bisa melakukannya. Kemudian additional custom breakpoints, ini istilahnya untuk get pixel perfect design for every screen size. Ini sih saya rasa nggak terlalu perlu juga ya, apalagi di sini masih beta. Jadi istilahnya di sini untuk lebih akurat dalam mendesain tampilan di setiap halamannya, ataupun dalam artian di setiap widget, di setiap gadget, maaf maksud saya di setiap gadget. Jadi mau itu di handphone, mau di tablet ataupun di PC. Cuman secara default sih sudah ada settingan tambahan ataupun settingan tersendiri dari Elementor untuk mengatur tampilan di 3 jenis gadget tadi. Kemudian landing pages, nah ini secara default. Jadi istilah adds a new Elementor content type that allows creating beautiful. Ini istilahnya konten, tipe konten yang bisa kita tambahkan. Nah, di sini kan secara default itu landing page-nya nggak aktif ya. Biarin seperti ini saja. Saran saya sih nanti biarkan ketika sudah stable saja ini dipakai. Kemudian color sample, ini untuk color picker. Nah, color picker ini sudah ada ya di ketika kita mendesain sebuah halaman menggunakan Elementor. Itu akan saya coba jelaskan juga ketika kita sudah masuk ke pembuatan halaman dengan si Elementor ini. Kemudian admin top bar, ini saya menambahkan sebuah bar baru. Jadi kan ini seperti ini ada admin ya, nanti bisa ditambahin lagi untuk di halaman Elementornya. Ada usage data sharing, ini untuk yang data sharing tadi. Oke, saya rasa sih nggak perlu di otak-atik lah ya di bagian settings. Nanti kita akan coba bahas untuk di role manager, tools dan seterusnya di video yang terpisah. Saya rasa ini saja ya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.